Halo teman belajar ajar hitung, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Video hari ini mau bahas soal tentang jarak, waktu, dan kecepatan. Kita langsung mulai aja untuk soal yang pertama. Sebuah mobil selama 2 jam telah menempuh jarak 60 kilometer. Kecepatan rata-rata mobil tersebut adalah, di soal diketahui apa? Kita tulis di sini ya. 2 jam. Ini apa? Waktu. Lalu diketahui jarak. Kita tulis jarak di sini. 60 kilometer. Pertanyaannya, kecepatan rata-rata mobil tersebut adalah diminta kecepatan. Kecepatan itu rumusnya apa? Jarak dibagi waktu. Jadi kalau jaraknya 60 kilometer, lalu waktunya 2 jam, jadi kecepatannya sama dengan 30 kilometer per jam. Jawabannya yang B. Nomor 2, sebuah sepeda motor menempuh jarak 120 kilometer selama 2 jam. Kecepatan motor tersebut adalah titik-titik kilometer per jam. Oke, diketahui apa di sini? Jarak. Kita tulis di sini, jarak diketahui 120 kilometer. Lalu ada selama 2 jam. Berarti ini waktu. Ditanyakan apa? Kecepatan. Waktunya 2 jam ya. Lalu ditanyakan kecepatan. Kecepatan itu apa rumusnya tadi? Jarak dibagi waktu. Jadi jaraknya 120 kilometer, waktunya 2 jam. 120 dibagi 2, 60 kilometer per jam. Jawabannya yang B. Kita lanjut soal nomor 3. Jarak rumah Budi dengan rumah nenek di kampung adalah 145 kilometer. Jika lama perjalanan Budi selama 5 jam, maka kecepatan Budi mengendarai motor adalah titik-titik kilometer per jam. Diketahui apa dari soal ini? Jarak rumah Budi ke rumah nenek, berarti diketahui jarak 145 kilometer. Lalu, jika lama perjalanan Budi, ini adalah waktu. Dia 5 jam. Lalu, kecepatan Budi mengendarai motor adalah ditanyakan kecepatan. Kecepatan tadi rumusnya apa? Kecepatan itu jarak dibagi waktu ya. Jaraknya 145 kilometer dibagi waktunya 5 jam. 145 dibagi 5. Dia berarti 29 kilometer per jam. Jawabannya yang D. Lanjut nomor 4. Setiap liburan sekolah, Ani naik bis mengunjungi rumahnya di kampung. Jarak kampung Ani 320 kilometer dengan waktu tempuh 4 jam. Kecepatan bis yang ditumpangi Ani adalah, diketahui apa di soal ini? Jarak kampung Ani. Jadi diketahui jarak 320 kilometer. Lalu diketahui lagi waktu tempuh. Ini waktu 4 jam. Kecepatan bus yang ditumpangi Ani. Jadi kita disuruh mencari kecepatan. Kecepatan tadi jarak dibagi waktu. Jaraknya 320 kilometer, waktunya 4 jam. 32 dibagi 4 ya 8, tambahin 0 ya. Kilometer per jam. Jadi jawabannya yang D. Lanjut nomor 5. Setiap pagi, Paman berangkat ke kantor dengan mengendarai motor. Kecepatan motor Paman adalah 60 km per jam.
Paman sampai di kantor dalam waktu 30 menit. Jarak kantor Paman adalah diketahui apa di sini? Kecepatan. Jadi diketahui kecepatan sama dengan 60 km per jam. Lalu, Paman sampai di kantor dalam waktu. Jadi ini waktu. 30 menit. Kalian perhatikan di sini jam, tapi di sini menit. Kalian harus samakan, diubah jadi jam. 1 jam berapa menit? 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi, kalau 30 menit itu berapa jam? Tinggal 30 dibagi 60. Kita coret, dibagi 31, bagi 32. Berarti 30 menit itu setengah jam. Ditanyakan jarak kantor, jadi jarak. Jarak itu rumusnya apa? Jarak itu kecepatan dikali waktu. Ya, kecepatannya 60 km per jam dikali waktunya setengah jam. Ini jamnya sama-sama jam dicoret, tinggal 60 kali setengah kilometer. Berarti ini coret bagi 2, 1, bagi 2, 30 ya. Jadi 30 km jaraknya. Jawabannya yang C. Lanjut soal nomor 6. Ibu naik becak ke pasar. Ibu berangkat pukul 6 dan sampai pasar tepat pada pukul 7. Kecepatan becak tersebut adalah 20 km per jam. Maka jarak pasar dari rumah adalah titik-titik kilometer. Ibu berangkatnya pukul 6 sampai di pasar pukul 7. Berarti waktu ibu berapa? Jadi sampainya kan jam 7, berarti dikurangi jam 6. Berarti berapa lamanya? 1 jam. Lalu kecepatan becaknya 20 km per jam. Jadi kita tulis diketahui kecepatan sama dengan 20 km per jam. Lalu ditanyakan maka jarak. Berarti jarak. Jarak, coba dicek satuannya udah sama belum? Ini jam, ini juga jam. Berarti udah sama ya. Berarti jarak itu kecepatan dikali waktu. Kecepatannya 20 km per jam dikali waktunya 1 jam. Sama-sama ada jam kita coret. Jadi 20 dikali 1. 20 km kali 1 berapa? 20 km. Jadi jarak pasar dari rumah adalah 20 km. Jawabannya yang B. Lanjut nomor 7. Rangga mengendarai sepeda motor dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Ia berangkat pukul 07.45. Pada waktu yang sama, Danu mengendarai sepeda motor dari kota B ke kota A dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jika jarak kota tersebut 165 km, pada pukul berapa mereka akan berpapasan? Ini pura-puranya kakak gambar, ini Rangga. Lalu di sini ada si Danu. Ya. Ini kota A-nya, ini kota B. Coba si Rangga, kecepatannya berapa? Kecepatan Rangga, tulis R gitu ya. Kecepatannya R 50 km per jam. Lalu dia berangkat dari jam 07.45. Pada waktu yang sama, Danu mengendarai sepeda motor dari sini ke arah A dengan kecepatan, berarti kita tulis di sini kecepatan Danu atau D. Itu 60 km per jam. Lalu jaraknya adalah 165 km. Jadi dari sini ke sini ini 165 km. Oke, kita hitung jaraknya Rangga
Jarak itu apa? Jarak R, kecepatannya R dikali waktu. Kecepatan R berapa? 50 km per jam dikali T. Berarti kita tulis 50 T gitu ya. Lalu kita mau hitung jarak si Danu. Di sini ya karena nggak muat. Jarak D sama dengan kecepatannya D dikali waktu juga. Kecepatan D tadi 60 km per jam dikali waktunya T. Jadi dia 60 T. Sekarang kalau jarak Rangga ditambah jaraknya Danu, ya, itu totalnya dari A sampai B. Berapa? 165 kilometer. Jarak R tadi siapa? 50 T. Jarak D tadi siapa? 60 T. Sama dengan 165 kilometer. 50 ditambah 60 berapa? 110 T sama dengan 165. Ya. Terus berarti T sama dengan 165 dibagi 110. T-nya 165 bagi 110 itu 1,5 jam. Ini setengah jamnya kita ubah jadi menit. Ya, sama dengan 1 jam. Ini kan setengah ya. Setengah jam itu berapa menit? 1 jam berapa menit? 60 menit. Kita coret 1, ini 30. Berarti 30 menit ya. Jadi waktunya diketahui 1 jam titik 30. Lalu si Rangga berangkat jam 07.45. Berarti mereka berpapasan itu 07.45 ditambah 01.30 waktunya ini. Ya. Ditambah jadi dia 08.75. Padahal menit ini nggak boleh lebih dari 60. Kalau lebih dari 60 kalian kurangi 60 ya, dikurangi 60 jadi berapa dia? 15. Lalu ke depan ditambah 1 si 60. 09. Ya, jadi mereka berpapasan jam 09.15. Yang B. Soal nomor 8, Rudi mengendarai sepeda motor dari kota A ke kota B dengan kecepatan 50 km per jam. Jika ia berangkat pukul 07.00 dan tiba di kota Bandung pukul 09.30, jarak kedua kota tersebut adalah diketahui apa ini? Kecepatan. Kecepatan 50 km per jam. Lalu waktunya kita cari, dia sampainya 09.30. Berangkatnya 07.00. Berarti kita kurangi ya. 9 kurangi 7, 2. 30 kurangi 0, 30. Berarti 2 jam titik 30 menit. Ini kita ubah ke jam. 30 menit ini berapa jam? 30 dibagi 60. Berarti setengah jam. Jadi waktunya itu sama dengan 2,5 jam. Ya, 2,5 jam. Pertanyaannya jarak. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Iya. Kecepatannya 50 km per jam dikali waktunya 2,5 jam. Ya, tinggal kita kali 50 dikali 2,5 ya. 5 2 10 12 0, di sini. Berarti 125 km. Jadi jarak kedua kota itu 125. Jawabannya yang B. Soal nomor 9. Sebuah mobil selama 2 jam telah menempuh jarak 60 km. Kecepatan rata-rata mobil tersebut adalah titik-titik kilometer per jam.
Diketahui selama 2 jam. Ini adalah waktu 2 jam. Lalu menempuh jarak 60 kilometer. Jadi jaraknya 60 kilometer. Kecepatan rata-rata. Berarti kalian disuruh mencari kecepatan. Kecepatan itu jarak dibagi waktu, ya. Jaraknya 60 kilometer, waktunya 2 jam. Jadi, berapa kecepatannya? 30 kilometer per jam. Jawabannya yang B. Lanjut nomor 10, Hanung mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 kilometer per jam. Ia menempuh jarak 360 kilometer. Apabila ia berangkat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat, maka ia akan sampai di tempat tujuan pada pukul, diketahui apa ini? Diketahui kecepatan. Jadi kecepatan sama dengan 60 kilometer per jam. Lalu menempuh jarak, berarti ini jarak 360 kilometer. Ya, berarti kalian disuruh mencari apa? Kalau ditanyain pukul atau jam, disuruh mencari waktu. Waktu rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan. Ya, jaraknya berapa? Jaraknya 360 kilometer. Kecepatannya 60 kilometer per jam. KM-nya dicoret boleh. 360 dibagi 60 berarti 6 jam. Oke, sekarang waktunya 6 jam. Kalau berangkat pukul 5, ya, tiba pukul berapa? Jadi 05.00 ditambah 6 jam. Jadi pukul 11.00. Jawabannya yang B. Soal terakhir untuk video ini, Mahmud mengendarai mobil dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam. Nabila mengendarai sepeda motor dari arah berlawanan dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Jika mereka berangkat pada pukul 08.45 dan berpapasan di jalan pukul 11, maka jarak kota A ke kota B adalah, kalau mereka berangkat pukul 08.45 bertemu pukul 11, waktunya berapa ya? Berarti waktunya itu 11 dikurangi 08.45 ya. Kalian bisa mengurangi ini? 0 ini nggak bisa kan untuk mengurangi 45. Jadi ini pinjem depannya jadi 60. Ini dipinjem jadi 10. Ya. 60 dikurangi 45 dia 15. Lalu 10 kurangi 8 dia 2. 2 jam 15 menit. Nah, 15 menitnya kalian ubah jadi jam. 1 jam kan 60 menit, jadi dibagi 60. Ini, jadi sama dengan 2, 15 bagi 15, 1, 60 bagi 15, 4. Berarti 2, 1/4 jam. Diketahui kecepatan rata-rata mamut. Berarti kecepatan mamut. Dia diketahui 75 km per jam. Berarti jaraknya mamut berapa? Jarak itu apa? Kecepatan dikali waktu. Kecepatannya 75 km per jam dikali waktunya ini 2/4 jam. Dicoret ya. Berarti 75 km dikali ini jadiin desimal ya. Berarti 2,25 jam. Berarti langsung aja 75 km dikali 2,25. Berapa ya? Kita kali ya. 75 dikali 225. 5, 2, 10, 12, 1, 10, 11. Dia 5, nyimpen 3, 14, 17, 1, 14, 15, 5, 7, 8, 6,
1, komanya ada 2. 168,75 kilometer. Selanjutnya kita cari jaraknya si Nabila. Diketahui kecepatan Nabila itu berapa? 45 kilometer per jam. Berarti jarak Nabila itu kecepatan dikali waktu. Ya, kecepatan Nabilanya berapa? 45 kilometer per jam dikali waktunya tadi ini ya, langsung ya. 2,25. Berarti 45 dikali 225. 5, 2, 10, 12, 1, 10, 11, 20, 8, 10, 1, 8, 9, 5, 2, 1, 10, komanya ada 2. 101,25 kilometer. Pertanyaannya, maka jarak kota A ke kota B. Berarti jarak langsung saja. Jarak si M ditambah jarak Nabila. Berapa tadi? 168,75 ditambah ini 101,25. Ditambah ya. Oke, 270,00 km atau 270 km. Jawabannya yang C. Baik, teman-teman belajar ajar hitung, terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai. Jika pembahasan soal di video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagikan ke teman kalian juga supaya teman kalian memperoleh manfaat dari video ini. Kalian boleh tinggalkan saran dan kritik kalian dengan santun di kolom komentar. Oke, sampai bertemu lagi di pembahasan soal yang akan datang.